Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, wabil akhas yang sama-sama kita hormati, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Nur Provinsi Jawa Timur dan Takmir Masjid Al-Rashid beserta para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kajian tafsir kembali bisa kita lanjutkan pasca Ramadan. Ada 3 minggu pasca Ramadan kita tidak bisa bersama untuk sama-sama mengaji dan mengkaji Al-Quran karena ada udzur syar'i, dan alhamdulillah siang ini bisa kembali kita bersama mengaji dan mengkaji Al-Quran. Oleh karena itu saya belum sempat untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, baik pada jamaah yang hadir secara offline atau juga jamaah yang mengikutinya lewat tayangan YouTube. Taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mari kita mulai menghemat waktu. Menjelang momentum ibadah haji tahun ini, maka kami bersepakat sudah rembukan dengan takbir masjid untuk mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan haji, seputar haji, tuntunan ibadah haji dan seputar haji. Untuk kesempatan siang ini saya akan menyampaikan Quran Surah Ali Imran ayat 96 sampai 97 insyaallah. Mudah-mudahan panjenengan bisa bersabar. Bunyi ayatnya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sadaqallahul 'azim. Quran Surah Ali Imran ayat 96 sampai 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Sesungguhnya rumah pertamanya rumah ibadah, tempat beribadah, rumah ibadah pertama yang dijadikan tempat ibadah, tempat sholat dan kiblat manusia itu wudi'a lin-nasi, yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkata, yaitu rumah ibadah yang terdapat di Bakkah. Bakkah ini nama kuno dari Makkah. Sebelum populer dengan nama Makkah, nama aslinya, nama kunonya adalah Bakkah. Dan itu juga dikenal dalam kitab-kitab Samawi sebelumnya, nama Bakkah.
mubarakan yang diberkahi, wa hudan lil alamin dan menjadi petunjuk bagi alam semesta. Coba kita kaji satu persatu. Informasi dari ayat ini para jamaah rahimakumullah adalah yang dikenal dengan mukjizat Al-Quran yang berkaitan dengan qasasul Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Jadi ayat ini menegaskan bahwa rumah ibadah yang menjadi kiblat manusia ketika mau beribadah yang paling kuno, yang paling awal itu adalah Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim bersama Nabi Isa, Nabi Ismail di Mekah. Dulu disebut dengan Bakkah. Ini disebut dengan mukjizat Al-Quran yang berkaitan dengan kisah. Jadi Nabi Muhammad melalui Al-Quran ini itu diberitahu oleh Allah. Tidak mungkin seorang nabi yang ummi itu kemudian mengarang kisah yang hendak mengunggulkan Makkah yang di dalamnya ada Ka'bah. Ada Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa kisah ini diberitahukan oleh Allah melalui Al-Quran. Dan sudah banyak tulisan-tulisan sejarawan yang membenarkan pernyataan ini. Kenapa? Karena dari kalangan Yahudi itu mengklaim bahwa rumah ibadah yang menjadi kiblat untuk beribadah itu adalah masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman yang terletak di Palestina, Masjidil Aqsa. Jadi itu ada klaim begitu. Sehingga kalau panjenengan mungkin sering mendengar kajian-kajian Al-Quran, itu ketika Nabi awal-awal itu ketika sholat itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa, kan gitu. Tapi Nabi merindukan kembali menghadap kepada Baitullah di Makkah. Nabi rindu itu. Sehingga suatu ketika itu kemudian ada masjid ya pada zaman Nabi itu yang dikenal dengan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Awalnya sholatnya ngadep ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian diperintahkan untuk menghadap ke Baitullah di Makkah. Nah ini yang kemudian melahirkan satu ayat yang oleh Allah prediksi akan muncul pertanyaan sayaqulus sufaha'u minal ladina ayat ma'wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Terus ayatnya kullillahil masyriq wal maghrib. Ya, itu ada hafid ini, al-hafid tulan mahasiswa saya. Itu diantara kisah-kisahnya yang berkaitan dengan pernyataan ayat ini. Jadi sudah banyak penelitian-penelitian sejarah yang kemudian mengkonfirmasi bahwa memang benar klaim Al-Quran yang menyatakan maaf para jemaah. Jadi memang 2 minggu ini saya ada ujian sakit kecil-kecilan gitu ya.
apa tadi kita bicara, tidak mau nanti kalau bisa dipotong saja di YouTube-nya. Klaim bahwa Ka'bah itu adalah rumah ibadah tertua itu sudah banyak dibenarkan oleh para sejarawan, mendahului ya Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina itu yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karena itu ayat ini menegaskan itu. Nah, di antara keistimewaan Baitullah di Bakkah ini, di Bakkah disebutkan pada rangkaian ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan mubarakan. Jadi Baitullah yang ada di Mekah ya, itu mubarakan, diberkahi. Kalau ada di antara panjenengan yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkunjung ke Baitullah, itu kalau melihat pertama kali itu kita tanpa terasa itu menangis, bercucur air mata. Jadi yang setiap minimal 5 waktu kita sholat menyebutkan mustaqbilal kiblat, menghadap ke kiblat. Ketika melihat langsung itu masya Allah beda, sangat beda. Mudah-mudahan panjenengan yang belum dimudahkan oleh Allah untuk bisa berkunjung ke sana ya. Jangan pernah putus asa untuk itu. Karena Allah punya banyak cara untuk mengantarkan kita bisa berkunjung ke Baitullah. Banyak cara. Saya tahaddus bin ni'am untuk memotivasi. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan 2 kali berkunjung tanpa perlu mengeluarkan biaya sendiri. Kalau biaya sendiri mungkin masih perlu hutang gitu ya. Alhamdulillah. Nah, apa di antara yang keberkahan yang disebutkan oleh Allah ya, yang berkaitan dengan Baitullah Al-Haram ini bisa disebut misalkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 37. Allah Subhanahu wa taala menceritakan doanya Nabiullah Ibrahim ya. Ketika berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, doanya begini. Ini juga menjadi pelajaran penting. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan ini terbukti sekarang. Apa doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Tuhan kami, aku tinggalkan dari sebagian anak turunku, dzurriyyahku, biwadin, di satu lembah. Jadi Mekah itu paling rendah memang lembah. Ghairi dzi zar'in, yang tidak ada pohon-pohonan. Jangankan pohon-pohonan, saat itu air saja tidak ada. Cuma karena perintah Allah ditinggalkanlah Nabiullah Ismail ya, waktu masih kecil bersama ibundanya Siti Hajar atas perintah Allah. Ketika ditinggalkan itu nggak protes, Bapak Abi, kenapa aku ditinggalkan di tempat yang gersang begini, air pun tidak ada? Tidak protes, karena yakin itu perintah Allah, diterima. Istrinya pun ridho dengan itu. Ketika ditinggal kembali ke Mesir untuk berdakwah, di satu tempat yang lembah, tidak ada pohon-pohonan, menandakan tidak ada air. Bagaimana bisa hidup
Tapi karena mereka pasrah kepada Allah, itu tidak pernah protes kepada suaminya Nabiullah Ibrahim. Apa doanya? Ya, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang dihormati, yaitu dekat Baitullah Al-Haram, dekat Ka'bah. Apa doa yang diharapkan? Rabbana liyuqimus shalah. Itu yang pertama. Dalam kondisi kesulitan, ya, air saja sulit, untuk diminum saja sulit, doa pertama yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah untuk dzurriyyahnya yang ditinggal di Mekkah itu, yang pertama adalah Rabbana liyuqimus shalah. Mudah-mudahan mereka tetap mendirikan sholat. Coba dibayangkan, kita fasilitas ada gitu ya, semuanya ada, suasana nyaman ya, kerja nyaman gitu, nggak ada yang memberatkan. Kadang ketika panggilan sholat kita masih aras-arasan gitu, masih malesan. Tentu bukan panjenengan ya. Jadi ada di antara kita gitu ya. Jadi ayo semangat. Bagaimana semangatnya Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Makanya pantas oleh Allah dua sosok Nabi yang disebut oleh Allah sebagai uswah hasanah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, doa yang kedua, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah ya Allah hati ya, minan nas, dari sebagian manusia, tahwi ilaihim, condong kepada mereka. Artinya doanya itu mengharapkan manusia, sebagian manusia itu punya kecintaan untuk bisa berkunjung ke Makkah, mengunjungi dzurriyyah Nabi Ibrahim yang ada di Mekah, termasuk nanti mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau juga masuk dzurriyyah dari Nabi Ibrahim. Jadi kata saya kutip zakat tafsir Jalalain, untungnya doanya itu ada minan nas. Jadi faj'al afidatan minan nas, untung ada itu. Jadi tidak langsung faj'al afidatan nasi, ada minnya, min sebagian saja. Jadi sebagian saja itu sudah banyak yang antri untuk bisa berkunjung ke Makkah. Jadi coba dibayangkan kalau tidak ada minnya, itu kalau nggak bisa pakai pesawat, nggak bisa pakai kapal laut, itu bisa pakai goes, sepeda. Kan banyak kan, ada berapa ya sepeda. Ya, kalau pakai pesawat itu nunggunya masih berpuluh-puluh tahun, karena sepedaan setahun sampai kan. Karena inginnya segera berkunjung ke Makkah. Di samping itu doa yang ketiga baru yang berkaitan dengan nasib kehidupan dzurriyyahnya di Makkah itu. Apa itu? Warzuqhum minas samarat, berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan. Coba bayangkan ini, air gak ada, pohon gak ada, minta berikan rezeki berupa buah. Aneh gak kira-kira? Jadi kalau zaman sekarang ada orang begitu, mungkin dianggap gila itu. Kamu minta buah, pohon saja enggak, enggak ada, air enggak ada. Jadi kan mungkin dianggap gila. Tapi ini seorang nabi, dan sekarang terbukti buah apa yang tidak ada di Mekah. Mungkin lebih beragam dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. La'allahum yashkurun, agar mereka termasuk orang yang bersyukur. Jadi di antara barokahnya itu adalah banyaknya buah yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah untuk dzurriyyahnya yang ada di Mekah.
Dirihan itu banyak di Mekah, termasuk nanti kepada Nabi Muhammad SAW. Itu diantara barokah yang bisa diceritakan, tentu banyak. Di antara barokah lain, misalkan nilai ibadah ya di Mekah dengan di sini beda. Suasana batinnya saja beda. Itu yang membuat semangatnya berbeda. Jadi kalau umroh mungkin dekat ya, hotelnya dekat. Kalau haji ini kan paling dekat 1,5 kilo, kecuali yang the head itu yang bisa booking hotel dekat Masjidil Haram. Jalan kaki itu 1 kilo jalan kaki, panas Pak. Kalau tidak pakai sandal itu melepuh, itu panas. Jalan kaki, tapi jalan itu 1 kilo itu jalan itu, panas jalan, berebut agar bisa nutupi sholat berjamaah. Ya kan memang daya tariknya beda, magnetnya beda. Coba bayangkan di sini 1 kilo, masjidnya 1 kilo jaraknya. Nah, jarang yang hadir itu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi banyak sekali, termasuk diantaranya lah wa yustajabud du'a. Berdoa di Mekah itu tempat yang istijabah, tempat yang akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian di antara juga keistimewaan Makkah ini, Baitullah di Makkah ini, wa hudan lil alamin, menjadi petunjuk bagi alam semesta. Tafsirnya adalah wa masdaru hidayah lil alamin. Jadi Makkah itu adalah masdar, jadi tempat awal Islam berkembang, jadi pusat peradaban, pusat penyebaran risalah Islam. Jadi kalau panjenengan hadir ke Mekah itu bagaikan ngecas iman. Jadi seharusnya orang yang sudah pernah pergi ke Mekah, naik haji atau minimal umroh, itu beda kualitas imannya dengan yang belum pernah dicas di pusat Islam itu. Itu makna hudan lil alamin. Termasuk kalau panjenengan baca surah At-Tin, kemarin kita bahas ya. Alhamdulillah syaitanir rajim, wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi negeri yang aman ini itu menunjuk kepada negeri Makkah atau Bakkah. Ya. Baik. Jadi yang kemudian ada yang menarik juga ya, pada surah Al-Hajj, mungkin nanti kita bahas juga ya, yang berkaitan dengan hudal lil alamin ini. Allah menceritakan kisah lain yang senada, wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu ma'nafi'a lahum al-ayat. Ini menceritakan bagaimana bahwa seruan Nabi Ibrahim kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji itu akan menyebabkan mereka itu akan mendatangi Ibrahim ketika menyerukan untuk naik haji itu di jalan wa ala kulli dhamirin, dalam keadaan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin. Jadi dari pojok-pojok ya, dari pedalaman itu akan datang berbondong-bondong untuk datang ke Mekah. Itu nampak sekali gitu ya. Jadi bahkan mungkin orang desa lebih punya keinginan untuk naik haji. Ya enggak, Pak? Panjenengan kira-kira ada enggak kemauan untuk naik haji? Ada enggak? Apa buktinya? Sudah menyimpan enggak? Minimal 1 bulan 100.000. Itu bukti. Selebihnya biarlah Allah yang melengkapi.
Atau kalau nggak bisa 1.000, 10.000 sebulan, bisa nggak kira-kira itu? Kalau nggak pernah melakukan itu berarti kalah dengan orang desa. Orang desa itu punya tabungan sendiri, nabung pakai uang recehan itu. Banyak kisah kan dengan banyak kisah. Berarti keinginannya luar biasa. Dengan segala keterbatasan ekonominya, dia berusaha untuk memenuhi panggilan Nabi Ibrahim. Nah, kita kadang cuma ingin tapi nggak ada bukti. Ya. Coba itu, karena itu menjawab panggilan Allah itu. Saya hanya mampunya sebulan 10.000 ya Allah untuk naik haji. Terus kamu untuk rokokmu berapa pada sebulan? Jangan-jangan kalah dengan biaya beli rokok gitu ya. Harus introspeksi diri. Setelah itu ya biar nggak terlalu lama nanti sampai dibaca juga. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Jadi di Mekah itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas. Di antaranya adalah maqam Ibrahim, di tempat berdirinya Nabi Ibrahim yang kemudian ada tanda bekas tapaknya yang itu ada di dekat Ka'bah. Maqam Ibrahim itu tempat berdiri, maqam tempat berdiri ada di dekat Ka'bah. Itu di antara tanda-tanda bahwa kenapa Baitullah itu merupakan bangunan paling tua, ya, bangunan paling tua yang berkaitan dengan pusat peribadatan, kiblat dalam beribadah. Di antaranya tapak tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Dan ini klaim begini, kalau sekedar klaim mungkin orang oh iya itu kan hanya versi sepihak. Tapi klaim begini sudah banyak. Orang tidak hanya berhenti untuk menerima informasi sepihak begini. Yang mencoba mencari tahu untuk melemahkan informasi ini banyak. Tapi ternyata membuktikan bahwa informasi ini benar dan gitu. Banyak tulisan tentang itu. Baik. Kemudian keistimewaan berikutnya dalam ayat ini wa man dakhalahu kana amina, dan barang siapa yang masuk kota Mekah, kota Bakkah itu maka ia akan aman. Jadi aminan ini maknanya dua. Dia memang aman baik fisik maupun hartanya. Yang salah seperti sekarang masih kota paling aman gitu ya. Kalau berdagang ada ditinggal dan ditutup saja ditinggal. Masih aman. Tapi ada yang maknanya aminan. Aminan ini aminan, mengamankan. Jadi orang yang hendak mau ke Mekah itu memang dia harus punya semangat untuk membuat aman gitu. Di samping Allah menjaganya untuk aman, orang yang mau datang ke Mekah niatnya harus baik untuk membuat aman. Jadi ada dua versi. Kenapa? Karena kadang tetap saja ditemukan ya. Ada 1-2 kasus-kasus misalkan pencopetan, itu ada 1-2 pencopetan. Karena memang semangatnya ke sana bukan untuk beribadah, semangatnya memang cari uang. Akan ada yang datang dengan cara untuk mengemis, itu ada apalagi di musim-musim haji. Baik, lanjutkan ya. Mohon bersabar sebentar, tinggal sedikit lagi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini yang paling menarik yang sering saya sampaikan ya. Momentum-momentum selamatan haji saya sampaikan kalau saya diundang untuk memberikan sekedar tausiah. Satu-satunya dalam Al-Quran ini menariknya yang diawali dengan kata lillah untuk berkaitan dengan ibadah, hanya haji ini. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti, hanya karena Allah, hanya untuk Allah. 'Alan nasi wajib atas manusia hajjul baiti, mengunjungi Baitullah. Jadi al-hajju itu ziarah, berkunjung untuk melaksanakan amal-amal ibadah tertentu.
yang disebut dengan ibadah haji. Jadi ini untuk haji ini Allah sebut dengan di awal dengan kalimat walillah, dan hanya karena Allah. Kenapa? Minimal dua jawabannya. Yang pertama, ibadah haji itu ibadah multidimensional. Makanya nanti berkaitan dengan manis tata'a ilaihi sabila, ya. Bagi orang yang mampu untuk menuju Baitullah itu sabilan, perjalanannya. Itu kan ada dua, minimal dua. Kalau dalam kitab-kitab klasik itu dua. Yang disebut dengan istita'ah dalam kitab klasik itu, yang pertama adalah biaya, sangu, biaya, ongkos, dan biaya hidup, baik yang berangkat maupun yang ditinggalkan. Dan juga perjalanannya yang bisa menyampaikan dia sampai ke Baitullah. Cuma nanti ada rinciannya. Saya kembali pada pokok soal. Kenapa itu disebut dengan di awal dengan lillah untuk haji? Yang pertama, karena haji ini ibadah multidimensional, mulai dari ibadah maliyah, ibadah harta. Jadi banyak orang yang kaya tapi takut itu hilang karena ketika dipakai untuk biaya haji. Padahal janji Rasul di antara fadilah haji itu biaya apapun yang dikeluarkan untuk haji itu akan langsung diganti oleh Allah. Itu janji Rasul dalam sebuah hadisnya. Yang kedua disebut dengan ibadah jasadiyah, fisik. Maka di antara istita'ah itu adalah badannya harus sehat. Jadi seandainya sakit yang tidak mungkin dia datang ke Masjidil Haram, ya, maka tidak ada kewajiban dia untuk berangkat karena dianggap tidak istita'ah, tidak punya kemampuan. Fisiknya sakit misalnya. Kemudian di samping itu para ulama menyebutnya dengan ibadah qalbiyah, ibadah ruhiyah. Jadi ibadah hati dan ruh kita. Kenapa? Karena yang namanya ibadah haji itu prinsip yang paling dikedepankan adalah at-tadallul. At-tadallul itu menghinakan diri di hadapan Allah. Satu di antara bentuk konkretnya, kalau laki-laki itu hanya menggunakan pakaian ikhram 2 lembar yang tidak berjahit, kan begitu. Tidak menggambarkan tadallul. Tidak boleh mandi selama masih ikhram, kan begitu ya. Masih belum tahallul, gitu. Artinya kalau ikhramnya ifrad, jadi nanti akan kita kaji ayatnya. Misalkan mulai dari bulan Dzulqa'dah masuk Mekah langsung ihram, itu berbulan-bulan itu nggak mandi. Coba bayangkan itu. Cuma Indonesia nggak ada yang mampu itu. Ya mungkin ada 1-2 yang mungkin nggak terdengar, rata-rata tamattu. Jadi nanti mungkin kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, kenapa Allah sebut dengan walillah? Hikmahnya zaman sekarang ini amat sangat tampak. Apa? Ibadah yang sangat mungkin untuk dihinggapi riya itu adalah ibadah haji. Ya enggak, Pak? Jadi yang paling banyak tahu kalau haji, ya kalau kita ibadah haji ini, mau berangkat saja masih tradisi kita, ya, meskipun tidak wajib itu. Undang orang kan, rasanya kok tidak puas kalau datang nanti tidak pesan konvoy. Rasanya kurang marah kalau datang tidak mengundang hadroh, gitu ya. Itu tradisi kita. Itu di kita ini nampaknya itu ada signifikansinya kenapa Allah menggunakan kalimat walillahi 'alan nasi hajjul bait, apalagi zaman medsos ini. Jadi sedikit langsung foto selfie gitu dikirim gitu ya. Meskipun sering saya sampaikan, kalau lagi beribadah jangan selfie dong gitu ya. Lagi tawaf selfie, lagi tawaf gitu ya. Jadi lagi ibadah kok selfie gitu ya. Ini penyakit sama sekali. Artinya ibadah haji ini akan ketemu dengan situasi yang membuat dia merasa ingin sekali men-share kepada
temannya, kepada jamaahnya. Dan itu godaan yang mudah untuk terjangkit riya. Apakah tidak boleh? Boleh saja kalau semangatnya untuk syiar. Tapi hati-hati, karena itu akan mudah terjangkit riya. Paham saya? Saya bukan melarang, tidak. Silakan saja ngundang hadrah boleh, gak ada masalah. Tapi semangatnya syukur dan syiar, syukur dan syiar. Tapi kalau konvoi itu kok rasanya tidak terlalu banyak manfaatnya gitu ya. Bahkan ada ya. Itu karena kurang nyaring bunyi knalpotnya, itu ngundang itu mesin pemotong kayu. Iya, ada itu. Saya menemukan biar nyaring gitu. Ada itu. Kalau itu kok nampaknya berlebihan. Jadi ini di antara relevansi kenapa Allah memulai kewajiban haji ini dengan kalimat walillahi 'alan nas. Karena Allah untuk Allah. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau sekarang kata istita'ah itu bukan hanya soal ekonomi, bukan soal hanya kesehatan, tapi juga berkaitan dengan keamanan, dan yang paling viral adalah soal waiting listnya itu. Itu termasuk bagian istita'ah. Ketika masih masa menunggu, belum waktunya berangkat, dia sudah store ya, tapi belum berangkat karena masa tunggu, dia tidak berdosa karena memang tidak mampu untuk datang ke sana karena masih daftar tunggu. Seandainya, karena banyak kejadian di tangga saya, istrinya meninggal dalam mau berangkat tahun ini. Seandainya meninggal sebelum berangkat, dia berdosa. Dan itu saya yakin, aku yakin masuk satu ungkapan niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik dibandingkan dengan amalnya. Nah, wa man kafara, ini ayat ditutup, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur tidak mau naik haji, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sungguhnya Allah zat yang maha kaya yang tidak membutuhkan dari alam semesta ini. Jadi naik haji itu bukan kebutuhan Allah. Allah tidak butuh kepada hajinya. Itu kewajiban kita sebagai bagian ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena ada sebab nuzulnya. Ketika diperintahkan untuk haji, itu banyak, terutama di kelompok-kelompok orang yang tidak beriman itu banyak kemudian menolak untuk naik haji. Allah menyebutkan pada ayat ini, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kalau kufur enggak mau, ya saya tidak butuh. Enggak butuh, bukan kebutuhan saya haji itu. Jadi Allah tidak butuh, tapi kewajiban kalian sebagai bakti kalian kepada Allah ya, sebagai pencipta kita. Nah, itulah sepintas tentang kajian kita tafsir Quran surah Ali Imran ayat 96 sampai 97. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.